menceritakan adanya manusia, wujud manusia, seorang wanita yang sangat cantik sedang berbelanja di pasar. Saat itu pasar memang sedang cukup ramai pengunjung. Di salah satu wanita yang pernah mengenal adanya wanita yang berbeda yang sedang berbelanja, penampilannya sangat cantik. Salah satu wanita yang mengenalnya adalah pernah bertemu dengannya tanpa sengaja. Setelah sampai di danau, si wanita itu berubah menjadi buaya putih. Lantas si wanita itu yang saksi mata langsung berbicara kepada orang-orang yang ada di pasar, sehingga saat itu menjadi gempar. Semua pasar ramai membicarakan dengan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengulas kembali dengan adanya wanita cantik yang sedang berbelanja di pasar. Saat itu memang pasar sedang ramai dikunjungi masyarakat yang sedang berbelanja. Saudara, di tengah keramaian pasar yang ada, seorang Ayah Sadam menelusuri kehidupan mereka. Secara diam-diam mengutip dengan adanya keganjilan manusia cantik yang sedang berbelanja. Disitulah satu demi satu seorang Ayah Sadam merekam semua pembicaraan dari mereka. Lantas seorang Ayah Sadam mengikuti wanita yang menjadi saksi mata di mana adanya wanita cantik itu. Setelah berbelanja kembali ke danau, dia berubah menjadi buaya putih jadi-jadian. Disitulah seorang Ayah Sadam tidak kurang ide menunggu di perjalanan di mana wanita saksi mata yang sedang pulang menuju ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kata si Ayah Sadam mengatakan demikian. Oh ya Pak, ada apa Pak? Kata si wanita yang sebagai saksi utama melihat si wanita cantik itu berubah menjadi buaya. Boleh saya minta waktu sedikit untuk berbicara dengan Anda? Kalau memang diperlukan silakan Pak, kata si wanita saksi utama mengatakan demikian. Begini, apakah betul ada seorang wanita cantik yang sedang berbelanja di pasar? Dia bukan manusia. Bahwasanya Anda saksi utama pernah melihatnya sebelumnya. Lantas si wanita itu dengan lugasnya menjelaskan kepada si bapak itu, yaitu Ayah Sadam. Begini Pak, tanpa sengaja pada saat itu memang saya mau pergi ke pasar, selalu melewati danau yang ada. Tanpa sengaja di balik pohon itu saya melihat wanita itu cantik. Tidak pernah lupa. Memang sudah berbulan-bulan lamanya saya melihat dia. Baru kali ini saya ketemu lagi di pasar. Saya juga merasa kaget. Itu wanita yang saya lihat. Pada saat itu dia menenteng bawaan belanjaan dari pasar. Dia menuju ke danau. Begitu turun di danau, dia berubah menjadi buaya putih. Disitulah saya diam-diam. Saya beranjak dari pohon itu. Saya kembali ke rumah. Saya bicara kepada banyak orang. Lantas semua orang tidak percaya dengan saya. Tiba-tiba tanpa disengaja, sudah berapa bulan yang lalu saya bertemu dengan dia lagi di pasar. Akhirnya karena saya ingin membuktikan kebenarannya, saya bicarakan dengan orang pasar sehingga pasar itu ramai berbicara dengan kalimat senada bahwa ada wanita cantik jadi-jadian. Pada dasarnya dia adalah tidak lepas dari bangsa buaya putih jadi-jadian. Kata si wanita saksi utama mengatakan demikian.
si wanita yang dimaksud. Tak lama kemudian si wanita cantik yang dikatakan adalah wanita jadi-jadian itu hadir membawa tentengan belanjaannya yang baru saja dibelanjakan dari pasar. Lantas saksi utama wanita itu mengatakan kepada seorang ayah Sadam, "Bapak, itu orang yang muncul. Coba perhatikan dulu. Nanti kalau sudah mendekati danau, kita cegal," kata si ayah Sadam mengatakan demikian. Setelah dia sampai ke danau, mereka berdua mendatangi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata seorang ayah Sadam mengatakan demikian. "Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" kata wanita cantik itu. "Boleh saya bertanya sedikit?" "Boleh, silakan." "Siapa Anda sebenarnya?" Dia bingung untuk menjawabnya, lantas bicara dengan lugas apa adanya. "Saya memang wujud wanita cantik, tapi saya adalah tidak lepas penunggu danau ini." "Apa yang dimaksud?" kata seorang ayah Sadam mengatakan demikian. "Saya adalah aslinya jin yang punya dua peranan, yaitu wanita cantik dan buaya putih jadi-jadian. Kalau saya sudah masuk di danau ini, saya berubah menjadi buaya putih jadi-jadian. Lantas apa manfaatnya kamu berbelanja segitu banyak?" "Ya, saya punya kehidupan sendiri. Kalau menurut saya di danau ini adalah rumah saya. Di sana saya ada rumah, istana yang megah. Saya bisa masak seperti layaknya manusia, punya kegiatan khusus." Lantas saksi utama dan si ayah Sadam menganggukkan kepala, lantas melanjutkan pembicaraannya. "Apa tujuan Anda tinggal di danau ini? Bukankah di danau ini banyak manusia-manusia yang suka mancing? Apakah tidak cukup mengganggu?" "Ya, saya tahu," kata wanita cantik jadi-jadian mengatakan demikian. "Tapi saya ada di dasar danau sehingga mereka mancing tidak cukup mengganggu saya. Jadi saya bisa leluasa. Saya juga suka bolak-balik dari danau ke darat pada saat mereka sepi. Tapi kalau pada saat mereka ramai, saya tetap di istana saya yang ada di bawah danau sana." Lantas seorang ayah Sadam membicarakan lagi kepada wanita cantik jadi-jadian tersebut, "Apakah selama ini Anda mengganggu manusia?" "Tergantung," kata si wanita cantik mengatakan demikian. "Maksudnya?" "Apabila kehidupan saya di sini merasa terancam, saya akan balas. Jangan harap minta ampun," kata si wanita cantik jadi-jadian mengatakan demikian. Lantas si wanita satunya yang saksi mata utama mengatakan, "Wahai wanita cantik, berarti ancaman buat kamu. Manusia-manusia yang ada di sini tidak merasa nyaman adanya perkataan Anda. Apakah Anda pernah memakan korban di sini?" Si wanita cantik itu tiba-tiba berubah suara, tertawa terbahak-bahak. Gue tahu kamu pernah melihat saya berubah menjadi buaya, tapi saya diam saja," kata si wanita cantik jadi-jadian mengatakan demikian. Lantas si wanita saksi utama merasa dikejutkan dengan adanya perkataan itu. Dia bergumam, "Ternyata dia tahu kalau saya pernah melihat." "Emang kenapa?" kata si wanita saksi utama. "Ya, saya mengetahui Anda mengetahui saya bahwa saya adalah buaya putih. Saya tahu Anda melihat saya. Di pasar pun saya tahu Anda melihat saya, sehingga pasar ramai membicarakan tentang saya karena gara-gara Anda." Lantas seorang ayah Sadam menggarisbawahi terhadap mereka berdua. "Sekarang begini, kita tidak usah ribut. Kalau memang itu kenyataannya Anda adalah buaya putih jadi-jadian dan
memberikan masukan agar Anda lebih nyaman. Yang jauh di sana, yang dari banyak manusia yang suka mancing di sini. Enak saja, kata si wanita cantik itu, malah tambah geram dibuatnya, merasa tersinggung untuk diusirnya. Lantas seorang ayah Saddam melanjutkan pembicaraan kembali. Saya tegaskan, saya bukan mengusir, saya bicara baik-baik supaya Anda lebih nyaman dan tidak merasa terusik. Pindahlah. Kalau Anda merasa terusik, Anda tidak segan-segan memakan korbannya. Bukankah begitu? Lantas, lagi-lagi seorang saksi utama wanita itu melanjutkan membicarakan. Dasarnya ya, dikasih baik, dikasih jalan yang terbaik, malah marah. Tiba-tiba manusia jadi-jadian itu melemparkan sesuatu yang ada di gerincingnya, ada di tasnya yang dapat dibelanjakan dari pasar, dilemparkan kepada si wanita saksi utama. Tiba-tiba yang dilemparkan adalah satu ikat sayuran bisa berubah menjadi api. Lantas ditangkap oleh seorang ahli spiritual, yaitu yang biasa dikenal dengan channelnya Ayah Saddam. Jangan seperti itu, kata seorang Ayah Saddam sambil menangkap sayuran yang berubah jadi api. Anda berarti mau makan korban. Kalau saja saya tidak menangkapnya, apalah jadinya? Orang tersebut akan meninggal. Biar saja, kata si manusia cantik jadi-jadian mengatakan demikian. Itu salah satu contoh bahwa Anda pendendam. Memang saya tahu perbuatan jin itu kerjanya seperti itu. Tidak peduli. Tidak ada yang namanya hukum-hukum. Yang terpenting kamu merasa nyaman. Kalau merasa terusik, kamu pendam. Akibatnya fatal. Korbannya adalah manusia yang tidak bersalah. Lantas tiba-tiba si manusia cantik aneh itu malah marah kepada seorang Ayah Saddam. Lantas maunya apa? Mau kasar? Dengan senyumnya seorang ahli spiritual yang memiliki channel Ayah Saddam mengatakan, apa boleh buat? Kalau diajak baik-baik tidak mau, manusia punya cara yang lebih baik untuk memindahkan kamu di mana tempat kamu yang lebih nyaman. Bukankah lebih baik begitu? Lagi-lagi si wanita cantik itu marah, melemparkan kerincingnya yang penuh dengan belanjaannya. Dia juga seperti yang pertama berubah menjadi api, membara, dilemparkan ke seorang Ayah Saddam. Tidak kalah gesit, ditiupkan kembali kepada si wanita cantik. Dia langsung jatuh, terpelanting ke danau tersebut sehingga danau penuh api, membara. Sambil teriak si wanita cantik itu berubah menjadi buaya. Waduh, sakit, apaan ini? Ini belanjaan saya kok jadi berubah menjadi api. Saya melempar ke Anda tapi malah membalik ke diri saya, kata si wanita cantik jadi-jadian mengatakan demikian. Itulah karena perbuatan Anda yang ngeyel, maunya kasar. Sekarang Anda sudah menjadi buaya. Saya akan kembalikan Anda ke tempat di mana yang lebih layak, bukan di sini tempatnya. Tiba-tiba seorang ahli spiritual yang memiliki channel Ayah Saddam melemparkan satu buah tasbih, mengangkat di mana adanya wanita cantik yang sudah berubah menjadi buaya yang ada di danau tersebut. Dilempar jauh-jauh, melayang hingga sampai tidak terlihat dengan pandangan mata. Demikianlah saudara, selesai sudah kisah nyata dengan adanya wanita cantik yang memiliki peran dua hal, yaitu buaya putih jadi-jadian dan wanita cantik sudah lenyap berpindah di mana tempat asal yang lebih baik. Lantas lagi-lagi saksi mata utama wanita itu bertanya, Pak, kemana dia? Itu bertanda dia sudah kembali kepada asalnya, tempat yang lebih aman.
bisa mengganggu manusia lagi. Lantas mereka berdua dengan kalimat senada Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah saudara kupasan demi kumasan Ayah Sadam tampung jadi satu.